Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ratmi SPDSD, calon guru penggerak angkatan 9 SD Negeri 2 Tambak Romo, Kabupaten Blora. Saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Berikut ini adalah jadwal dari paket modul 1, modul 1.2 dimulai pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 14 September 2023 pada aksi nyata. Menggunakan refleksi 4P, yaitu facts atau peristiwa, feelings atau perasaan, yang ketiga adalah findings atau pembelajaran, dan yang keempat adalah future atau penerapan. Facts atau peristiwa mulai dari diri. Modul 1.2 dimulai dan awalnya saya mempelajari membuat trapesium usia yang menjelaskan peristiwa yang terjadi pada diri saya selama masa sekolah, baik yang positif maupun yang negatif. Saya menceritakan bahwa saya pernah dibully saat SMP oleh rekan dan dinasihati guru supaya kuat dan berani. Untuk pengalaman yang negatif saya. Sedangkan pengalaman positifnya saya mendapat juara gigi sehat. Setelah itu saya menjadi rajin menjaga kesehatan gigi dan mulut. Dari peristiwa yang saya alami, saya sebagai seorang guru penggerak akan selalu memperhatikan siswa supaya tidak terjadi pembulian dan menjaga hati siswa supaya tidak terjadi peristiwa yang seperti saya alami saat dulu. Dan untuk menjadi seorang juara gigi sehat, saya juga harus memperhatikan kesehatan siswa di segala bidangnya. Yang berikutnya saya mengidentifikasi nilai-nilai guru penggerak yang sudah ada pada diri saya. Bagaimana nilai-nilai guru penggerak bisa dioptimalkan dalam pembelajaran maupun dalam kepemimpinan di sekolah tempat saya mengajar. Menjelaskan peran diri sebagai seorang guru penggerak di lingkungan sekolah. Facts atau peristiwa yang kedua yaitu ketika materi eksplorasi konsep. Pada materi eksplorasi konsep, saya mempelajari materi baru yang memiliki hubungan dengan materi modul 1.1 tentang filosofi KHD. Di antaranya, bagaimana cara kerja otak, dan ada 5 kebutuhan dasar manusia, tahap tumbuh kembang anak, profil pelajar Pancasila, nilai-nilai dan peran guru penggerak, bagaimana menggerakkan manusia dengan peran kita sebagai guru penggerak. Yang berikutnya, dari setiap halaman materi yang kita pelajari, saya menuliskan komentar dan juga pertanyaan untuk saling didiskusikan di dalam LMS. Saya juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LMS untuk merefleksikan diri pembelajaran mandiri yang saya lakukan. Facts yang ketiga, peristiwa yang ketiga yaitu ketika kita berada di RUKOL atau ruang kolaborasi. Pada ruang kolaborasi kita bagi menjadi 2 sesi. Pada hari pertama atau sesi pertama, kegiatannya yaitu pada kegiatan RUKOL ini dilakukan secara daring melalui Google Meet bersama fasilitator yaitu Bapak Nuryanto dan juga rekan-rekan CGB dari kelas A1. Kemudian pada saat kolaborasi kami dibagi menjadi 3 kelompok karena jumlah CGP ada 12 orang. Maka setiap kelompok terdiri atas 4 orang CGP. Saya sendiri masuk dalam kelompok 1.
Kemudian kami masuk ke ruang virtual masing-masing sesuai kelompok untuk membahas nilai-nilai guru penggerak yang paling kuat dari diri masing-masing anggota kelompok untuk disepakati nilai yang paling kuat, yaitu kita mengambil nilai kolaboratif. Yang berikutnya, kemudian kami berdiskusi dan kami menyepakati suatu kegiatan dengan tema Expo Kita, di mana rancangan kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan kolaboratif siswa, mampu berinovasi dan transformatif dan atraktif. Itu harapan kelompok 1 dalam rukol ini. Peristiwa berikutnya yaitu pada ruang kolaborasi sesi 2. Pada sesi kedua ini kami melaksanakan kegiatan presentasi. Dalam ruang kolaborasi kami mempresentasikan hasil diskusi pada ruang kolaborasi yang pertama, yaitu tentang kegiatan yang memanfaatkan nilai dan peran guru penggerak. Setelah mempresentasikan, ada sesi tanya jawab antar kelompok untuk saling mengeksplor atau merefleksi pengetahuan yang dimiliki mengenai nilai dan peran guru penggerak. Pada sesi terakhir, fasilitator memberi penguatan, kemudian ada arahan untuk membuat surat cinta kepada rekan CGP yang dianggap memberi motivasi pada diri kita untuk penerapan nilai guru penggerak. Surat ditulis dalam alamat email yang disisih ke fasilitator. Membuat perasaan kami bahagia seperti zaman kami muda dulu, menggunakan surat sebagai alat komunikasi jarak jauh. Peristiwa yang keempat yaitu demonstrasi kontekstual. Saya membuat gambaran diri sebagai seorang guru penggerak di masa yang akan datang, yaitu setelah selesai pendampingan guru penggerak yang pertama atau PI1 pada tanggal 11 September 2023 oleh Bapak PP, Bapak Solikin SPD. Jika saya menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung 3 tahun, saya akan berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Facts atau peristiwa berikutnya yang kelima yaitu elaborasi pemahaman. Pada kegiatan elaborasi pemahaman, kegiatan dialog secara virtual dengan instruktur Ibu Twi Endah Kurnianti pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 pukul 13 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia bagian Barat tentang nilai dan peran guru penggerak. Setelah kegiatan virtual, kami diberi link Google Form. Kami diminta untuk membuat refleksi 4P pada form yang telah disediakan. Untuk peristiwa yang keenam yaitu koneksi antar materi. Pada koneksi antar materi, saya membuat tulisan berupa sebuah narasi kaitannya antara materi modul 1.1 tentang filosofi pemikiran KHD dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Kemudian saya membuat tugas KAM atau koneksi antar materi dengan menggunakan refleksi 4P dalam bentuk video yang kemudian saya unggah di YouTube, lalu linknya saya salin untuk diunggah di LMS. 4P yang kedua yaitu feelings atau perasaan dari modul 1.2. Perasaan saya sangat senang dan merasa bangga bisa mempelajari materi nilai guru penggerak sehingga saya mendapatkan banyak ilmu pengetahuan tentang bagaimana kita menjadi seorang guru penggerak yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya sangat antusias dan termotivasi
untuk bisa semakin menguatkan nilai-nilai guru penggerak pada diri saya dan ingin terus belajar menerapkan peran guru penggerak di sekolah. Saya juga merasa sangat senang bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman dari rekan CGP yang lain pada sesi ruang kolaborasi yang penuh inspirasi. 4P yang ketiga yaitu findings atau pembelajaran modul 1.2. Pembelajaran yang saya dapat dari pembelajaran findings yaitu di antaranya mendapatkan pembelajaran tentang cara kerja otak manusia, yaitu thinking fast, thinking slow. Hal ini memberikan pembelajaran bahwa sebagai seorang pendidik, kita membiasakan diri untuk thinking slow supaya kita tidak terburu-buru dalam menilai dan memutuskan sesuatu. Saya juga mendapat pembelajaran 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kasih sayang, rasa diterima, kekuasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Tahap perkembangan manusia secara psikososial menurut Erik Erikson. Pembelajaran yang saya dapat dari findings diantaranya mendapatkan pembelajaran tentang tahap perkembangan manusia secara psikososial menurut Erik Erikson. Diharapkan kita tahu psikososial di setiap tahap perkembangan manusia. Kita tahu apa saja yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan peserta didik di setiap tahap perkembangannya. Nilai dan peran guru penggerak yaitu berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, inovatif, dan reflektif. Sedangkan 5 peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, menjadi agen kepemimpinan pada murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Demikian Bapak Ibu paparan jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 1.2 dari saya. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Terima kasih. Salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.